Untuk pertama kalinya Gaza dan Tel Aviv sama-sama tenang. Tak ada bom, tak ada sirine, hanya nafas lega dari dua bangsa yang lelah berperang. History nih Bang. Belum pernah terjadi. Belum pernah terjadi. Sama-sama merayakan. Sama-sama senang pada hal yang mereka terima dengan baik. Betul. Jadi di Tel Aviv dan kota-kota besar Israel lainnya, di Gaza, di pusat-pusat pengungsian di Gaza itu, begitu diumumkan oleh Donald Trump, oleh Benjamin Netanyahu, oleh perwakilan Hamas, Khalil Al-Haya, itu jubilant, happy. Itu senengnya minta ampun tuh ngelihatnya tuh. Baru pertama kali rakyat Gaza dan Israel sama-sama senang. Biasanya satu senang, satu menangis. Satu senang, satu menangis, menderita. Ini dua-duanya senang. Ini peristiwa langka yang barangkali sebuah babak baru memang. Setelah kita kan sudah diskusikan lebih 100 tahun. Kemudian Israel 1917 yang Balfour Declaration, kemudian konferensi Kairo, Winston Churchill, T.E. Lawrence, kemudian dekade 1920-an dan 1930-an itu perubahan besar. Abraham Accords yang yaitu yang 5-6 tahun lalu. Sebelum itu kan cerita panjang Israel merdeka tahun 48 tidak diakuin oleh Camp David juga ya. Camp David, panjang cerita perang 67, 73, Camp David, Oslo Accord. Baru pertama kali sekarang ini kita melihat barangkali ada yang berbeda. Itu ya. Tahun 20 tahun sebelumnya juga orang berharap tetapi sirna. Sekarang orang bilang ini racikan geopolitiknya agak berbeda sekarang dibanding sebelumnya kan. Di mana negara seperti Iran misalnya, Irak sebelumnya, kemudian Suriah, Lebanon, Hezbollah itu loh yang bagian dari proksi Iran itu sudah tidak lagi relevan. Sehingga justru yang banyak berperan itu seperti Qatar, Uni Emirat Arab, ada Arab Saudi yang baru, Mesir masih dulu juga, sekarang juga, tapi banyak peranan nih Qatar, Uni Emirat Arab, Turki juga. Jadi kelihatannya keinginan dan kepentingan mereka agak berbeda sudah. Ini kan bukan failed states nih, Qatar, Uni Emirat Arab, Turki, ini successful states, Mel. Sehingga ini kan walaupun kita senang dan rakyat Palestina senang, rakyat Israel senang kan, fase pertama yang disepakati kemarin kan ada waktu 72 jam. 3 hari lah. Mulai hari Senin atau Selasa barangkali untuk pertama kali pelepasan tawanan. Kalau sekarang kan Israel sudah mengatakan gencatan senjata dan mundur bertahap. Ya, jadi mundurnya sudah mulai. Dan pengungsi Palestina yang displaced people itu sudah mulai kembali ke rumahnya. Kembali dengan dramatis kan, balik ke Gaza City misalnya yang puing-puing kehancuran, tapi kan tetap rumah mereka, Mel. Tetap daripada mereka jadi pengungsi yang di tenda-tenda nggak ketahuan. Mending mereka balik ke rumahnya, walaupun hancur mereka bisa bangun lagi. Ini kan nanti fase kedua, ketiga berikutnya nih bagaimana rekonstruksi membangun kembali Gaza dalam otoritas yang baru, bukan lagi Hamas. Nah ini kan nanti yang sekarang dulu yang penting, kegembiraan. It's time for hope. Jadi waktu untuk berharap, ya, sambil kembali ke rumah masing-masing. Sedih memang, tapi jauh lebih sedih menjadi orang yang terusir kan. Iya, betul. Nah, hari Senin Selasa pemulangan Sandra kedua belah pihak kan. Katanya Trump juga rencananya katanya Trump akan datang. Setelah tidak jadi mendapat Nobel kemarin, ya nanti kita cerita ini. Ini statecraft. Karena kita harus akuin dia berhasil kan. Nanti kita lihat apa kunci keberhasilannya. Tapi dia akan datang. Katanya saya kira juga ada beberapa pemimpin negara lain. Nggak tahu apakah
Presiden Prabowo akan datang apa enggak, karena ini bukan pekerjaan Trump sendiri sebenarnya. Berhasilnya nih kan, ini keberhasilan Trump adalah membangun konsensus di antara banyak pemimpin dunia, Arab, Islam, Indonesia dan Turki termasuk. Ya, Marco sehingga Rubio kemarin juga ngomong gitu ini kan ini jangan lupa, walaupun Trump yang driver, tetapi tanpa dukungan dan momentum dari Doha, dari Qatar itu belum tentu sebagus ini sampai hari ini ya. Jadi kalau Trump datang Senin, ada beberapa pemimpin negara barangkali yang jelas kan, Qatar, Uni Emirat Arab, Mesir kan, itu kan sudah di wilayah itu, mungkin Turki. Itu kalau berhasil 48 tawanan dari Hamas, kemudian 250 tawanan plus berapa, 1.900 barangkali, 1.200 dari Israel ya. Ini the first step ke arah yang bagus. Tentu saja kalau mau diskusi panjang kan akan banyak problem, akan banyak ini, akan banyak panjang. Kita tahu sejarah konflik Timur Tengah panjang, tapi sekali lagi ini momentum baru yang barangkali mahal, belum pernah terjadi sebelumnya. Dan koalisi negara-negara yang di sekitar Israel Palestina sekarang pengen banget untuk babak baru. Ya, ini bosen juga Mel. Iya, puluhan tahun ceritanya sama, penderitaan, tangis, air mata gitu. Sementara deket tuh kayak kehancuran. Dubai sudah maju, Abu makanya Dhabi sudah jadi maju. Nanti kita bicara lah apapun persoalan 100 tahun yang lalu, sejak 100 tahun yang lalu, tapi ada saatnya kita narik garis. The past is past. Ya. Future apa nih? Ini kan nanti ujungnya two state solution. Tapi sekali lagi sekarang ini waktu untuk gembira, happy. Berharap. Ya, siapa yang gak senang lihat rakyat di Israel, rakyat di Palestina, dua-duanya. Di Palestina anak kecil bilang victory, macam Winston Churchill, macam menang perang dunia kedua kan, victory gitu loh, victory and peace. Ya kan, sekarang jadi perang selesai, pertanyaannya adalah apakah kita juga bisa memenangkan perdamaian? Can we also win the peace? Itu pertanyaan panjang, nggak perlu dijawab sekarang dan tidak ada yang bisa menjawabnya sekarang, Mel. Di tengah kisah dunia mencari arti damai, ini ada satu tempat di Jakarta yang juga justru damai, mengajak kita mencari kedamaian lewat bacaan. Damai dan berpikiran luas. Berpikiran luas. Ini namanya Perpustakaan Umum Freedom Institute di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Tempatnya asik, cozy, sejuk, koleksi buku lengkap dan gratis. Gratis. Kalau mau belajar sejarah Palestina, Israel, semuanya ada. 100 tahun terakhir, 1000 tahun, 2000 tahun. 2000 tahun. Waduh, itu asik banget tuh. Asik filsafat, banget. politik dan ekonomi, silakan. Betul sekali. Oke, silakan berkunjung teman-teman Freedom, kami tunggu. Ya, kembali ke konflik Palestina Israel, konflik terpanjang sepanjang sejarah modern. Ya, betul. Ya, sudah. Kalau patokannya adalah Balfour Declaration, 100 tahunan. 100 tahun. Dan di dalam Balfour Declaration itu kan sudah terkandung benih-benih konflik itu. Karena Homeland for the Jewish People, ini kan gerakan Sionisme Theodor Herzl akhir abad 19 kan. Di situ sudah terkandung tuh bagaimana homeland buat kaum Yahudi, tetapi juga di tempat yang sama sudah ada bangsa Palestina yang juga sudah ribuan tahun, yang sama panjangnya nih sejarah ini. Tapi yang satu diaspora yang kemudian mau balik lagi ke tanah yang mereka dijanjikan katanya itu dalam kepercayaan mereka gitu. Nah itu kemudian 100 tahun dalam sejarah modern, Mel. Akhirnya ya, mudah-mudahan ini langkah pertama dari serangkaian langkah yang akhirnya 10 tahun ke depan barangkali Palestina dan Israel damai sebagai dua negara yang saling menghormati dan masing-masing kan Israel sudah maju, Palestina juga berkembang menjadi negara yang tidak kalah majunya dengan Uni Emirat Arab, dengan Qatar, dengan Arab Saudi. Why not? Why not? Itu kan, itu harus ada imajinasi baru. Ini harus konsep baru, imajinasi baru. Nah, di sini
Nah ini harus kita akuin bahwa Nah, di sini. dari banyak presiden Amerika Betul. sebelumnya yang berusaha mendamaikan, baru ini walaupun dia nggak dapat Nobel ya akhirnya ya. ya ini soal Nobel soal lain mungkin tahun depan, tapi harus kita akuin ya, suka apa nggak suka ya. Sekali lagi ya, ini kan hasil dari koalisi para pemimpin dunia. Ya. Beberapa ya kemarin kan habis di PBB di New York itu kan Trump dengan Erdogan, dengan Pak Prabowo, dengan Menteri Luar Negeri Arab Qatar Saudi, juga. Qatar juga. Ini kerja bareng nih, ya kerja bareng nih. Tetapi memang drivernya kalau tidak Trump, memang barangkali Iya. tidak sampai sejauh ini. Karena suka apa nggak suka pada Donald Trump kan he is a bully. Orang bilang kan Yeah. dia dewa mabuk, dia bully. Tapi kalau menghadapi problem yang serumit Israel Palestina, kalau bukan tipikal kayak gini, misalnya Bibi Netanyahu, Itu bully juga tuh. itu bully. It takes a bully, ya, To get the bully. to get and to manage a bully, another bully, gitu. Kalau bukan tipe kayak Trump, barangkali Bibi Netanyahu, Perdana Menteri Israel yang sudah panjang sejak ceritanya 17 tahun malang melintang itu, dari kadang moderat, kadang ke garis Yeah. keras tergantung situasi politik di Israel kan, dia pengen berkuasa terus. Nah, it takes a bully to conquer To conquer a bully. another bully. Another bully. Ini statecraft, ini the art of diplomacy, the art of statecraft ya. Dia Trump memanfaatkan momentum yang dibuka oleh kesalahan Israel dalam mengebom Doha itu loh, Dikata, mencari Khalid Al-Hayya ini loh dan pemimpin Hamas yang lainnya. Itu kan sebuah surprise yang keliru sebagai langkah buat Israel karena membuat negara-negara di dunia Ya. termasuk negara Arab apalagi Ya, Qatar kan juga dengan Amerika tiba-tiba kan yang dekat juga. dengan Abraham Accord kan ada normalisasi langkah-langkah ke arah sana, tiba-tiba beku semua gara-gara itu satu. Dan kemudian momentum itu dimanfaatkan dengan baik oleh Trump. Dan Trump punya dua orang peluncur nih Ya. yang memang ini deal maker semua. Steve Witkoff dan Jared Kushner mantunya sendiri, dua-duanya orang properti. Trump juga orang properti. Jadi mereka biasa membuat deal, ya dagang nih, dagang tanah dan properti ini. Jadi mereka bukan diplomat, bukan sejarawan, bukan intelektual. Karena itu perspektifnya baru sama sekali. Nah, cara Trump ini adalah selalu membuat hal yang momentum kayak tadi, hal yang kecil menjadi besar. Jadi to enlarge the problem. Ini strategi dalam menyelesaikan masalah gitu. Kemudian dia selalu mendefinisikan victory dulu. Baru dia bilang kepada Jared Kushner sama Steve Witkoff, you deal with Bibi Netanyahu, you deal with Hamas, you deal with Qatar. I don't want to know. Victory, sukses, you give me sukses. I want sukses gitu. Sukses ini loh, tang 2 points, 20 points. 20 points ya. Nah, ini cara yang out of the box dalam diplomasi. Top down. Oke, ya. Biasanya Top itu down. dalam diplomasi menyelesaikan Israel Palestina dikerjain dulu di samping-samping, masuk ke makin dalam Mel. Ini langsung. Baru ke atas untuk tanda tangan dan Ya. jabat tangan baru bilang victory. Ini kagak Mel. Victory dulu. Victory dulu. Ya kan baru panggil Bibi Netanyahu. Iya kan, karena apa? Dia lihat momentum. Ini intuisi seorang deal maker. Ini Trump. You like him or not. Kita kan sering mengkritik dia soal tarif, apalagi soal kebijakan domestik Amerika. Iya. Memerangi universitas, Betul. memerangi sistem hukum Amerika. Tapi dalam soal diplomasi internasional, menyelesaikan Israel Palestina harus kita katakan 2 jempol bagi Trump. Tanpa melupakan jasa para pemimpin yang lain yang ikut memberi kontribusi dari Qatar, dari berbagai negara, termasuk Pak Prabowo. 2 jempol. Memang cara ini kan dia mau pakai kemarin juga dengan Rusia, tapi berbeda nih psikologinya Amerika Rusia, Putin, Trump, dengan Amerika Israel, Bibi Netanyahu Apa yang bikin dan beda? Trump. Pertama skala di Israel kan sangat
tergantung bantuan Amerika. Rusia kan tidak. Rusia ke Cina justru. Atau minyaknya dijual ke India dan Cina lah, kira-kira kayak gitu. Teknologinya itu dari Cina. Kalau Israel agak beda hubungannya dengan Amerika. Kalau tanpa dukungan penuh, ya kalau Hamas kan ada Qatar, ada Turki kan yang jadi backstopnya mereka. Kalau Israel dari dulu memang Amerika. Ini peran Henry Kissinger tahun 70-an waktu itu perang tahun 73 gitu loh. Nah, tapi itu soal cerita panjang. Tapi intinya adalah bahwa Trump menggunakan kartunya dengan efektif. Ya, baik terhadap Israel maupun terhadap Hamas lewat Qatar. Di sini pentingnya kemarin tuh yang Trump mengunjungi negara-negara Arab. Dia membangun hubungan baik dengan Qatar, dengan Arab Saudi kan, dengan putra mahkota. Sama Qatar kan dikasih hadiah, macam-macam. Ya, maunya pesawat, kita belum tahu apa yang terjadi dengan pesawat. Jadi dengan membangun hubungan baik dengan negara-negara Arab yang menjadi the new players in the Middle East, itu kemudian Trump punya dua leverage ke Israel. Memang historis sejak dulu, dan ke dunia Arab yang memang sekarang mendapat panggung baru, apalagi setelah kemarin Iran kan dibom, ancaman nuklir dari Iran selesai, Suriah selesai, Lebanon selesai. Nah, negara-negara Arab baru ini yang sukses, yang bukan failed states, dilala memang dekat dengan Trump, dan Trump menggunakan akses dan leverage itu untuk menyelesaikan persoalan ini. Kalau enggak, membujuk Hamas gak gampang, Mel. Ini akan ada masalah lagi kan ke depannya kan dalam perundingan bagaimana disarmament of Hamas. Tapi itu diskusi kita nanti. Diskusi kita sekarang yang harus kita katakan adalah bahwa di sini the art of diplomasinya Trump menggunakan kartu leverage terhadap Israel, terhadap negara-negara Arab yang kemudian mendesak Hamas. Itu dia pakai itu dengan baik. Ada momentum kesalahan Israel menyerang Qatar langsung kan, Doha itu loh dibom. Dan kemudian ada pertemuan PBB, dia kumpulin. Kemudian Steve Witkoff dan kemudian Jared Kushner langsung ke Kairo kan, sebagai perwakilan langsung Trump. Nah, ini saya nggak tahu panitia Nobel tahun depan, ya rasanya sih kita kan bukan pendukung Trump dalam pengertian umum, tetapi untuk masalah ini banyak penulis seperti Thomas Friedman menulis di New York Times ya, of course penulis konservatif Peggy Noonan, dia bilang ya applaud when you have to applaud, give him applause, ya pantas gitu loh. Hillary Clinton juga. Bekas Menteri Luar Negeri kan. Bekas lawannya juga. Lawannya. Kemudian Condoleezza Rice. Semua berkata bahwa ini Condoleezza Rice kan juga Menteri Luar Negeri. Zamannya George W. Bush. Mereka berdua kemarin wawancara di TV kan. Dia bilang, let's praise President Trump for this effort. It was a very successful thus far. Ya itu statecraft, itu art of diplomasi yang barangkali jadi contoh juga. Memang unik Trump dalam pengertian diplomasi dewa mabuk. Diplomasi seorang bully yang tahu bagaimana menggunakan the power of the strongest country on earth. Kira-kira kayak gitu, Mel. Jago juga ternyata. Ya harus diakui. Untuk soal rakyat Israel tidak akan menari-menari dengan senang menunggu datangnya tawanan yang sudah akan pulang. Rakyat Palestina di Gaza tidak akan berkata victory dan senang dan kemudian balik ke rumahnya kalau tidak diplomasi dewa mabuk yang berhasil. Betul. Itu harus kita akui. Oke Bang, sekarang peran Indonesia di mana nih Bang? Kemarin kan Pak Prabowo di sidang umum PBB itu sudah bilang mau kirim pasukan. Ini gimana ini? Nah ini justru saat yang tepat. Kalau kita lihat rakyat Gaza kan sudah pulang ke rumahnya dari pengungsian ya di selatan ke utara kan, ke Gaza City dan sekitarnya gitu. Kan Hamas sudah tidak ada lagi dalam, semula kan pemerintahnya Hamas. Sekarang Hamas kan sudah nggak ada. Udah lintang pukang lah kira-kira ya. Lulu lantak gitu ya. Pimpinannya kan di luar negeri di Qatar sekarang karena yang di Gaza sendiri kan katanya sudah terbunuh. Sehingga vacuum of power. Yang ada pemerintahan nih di sana.
tidak ada yang menjaga keamanan juga kan sekarang. Jadi kalau rakyat yang begitu banyak puluhan ribu pulang, tapi tidak ada pemerintah kota, tidak ada otoritas, pertanyaannya kan dalam beberapa hari orang kelaparan, dibagi makanan, ya mengaturnya siapa supaya tidak menjadi kumpulan orang-orang yang desperate yang dengan sedikit chaos pemicu nanti. kan jadi Iya. chaos gitu. Jadi justru karena itu sekarang pasukan perdamaian harus cepat bergerak. Amerika sendiri kan sudah menyadari itu, Iya. sudah mengirim 200 pasukannya tapi di Israel kan untuk penghubung antara otoritas militer dan sipilnya. Tetapi pasukan perdamaian atau apapun yang sekarang bentuk embrionya harus cepat masuk dulu ke Gaza untuk membantu menata kota, belum membangun dulu nih supaya tidak kacau di lapangan. Ini kan bayangin, Iya. rumahnya hancur, Hancur. orang cari makan, akan ada bantuan, orang kan rebutan makanan nanti. Jadi kan di sini peran Indonesia kan, kita sudah punya komitmen yang disampaikan Presiden Prabowo, nggak main-main 20.000. dalam sidang umum PBB kan, 20.000 pasukan yang kita biayain sendiri. Ya mungkin nggak langsung 20.000, tapi harus dengan cepat berunding dengan negara-negara yang the willing countries gitu ya, yang sepakat. Beberapa negara Arab kan pasti Mesir, Qatar, Uni Emirat Arab, Turki, mungkin Pakistan, Amerika Serikat sendiri, dan pasti negara-negara Eropa kan juga pada mau. Cepat berunding, kirimkan dulu apa yang bisa dikirimkan, baik makanan, pakaian, tetapi yang terutama juga pasukan lapangan yang menjaga tata tertib kota yang sedang desperate. Ya Mer ya. Nah, kalau kita bisa, ini kan peranan Indonesia sesuai konstitusi, Mel. Bebas aktif turut serta menciptakan perdamaian dunia. Apalagi yang kurang lebih jelasnya dibanding turut aktif dalam ikut menjaga kedamaian, ketertiban di Gaza. Nah, setelah itu baru kita bicara rekonstruksi pembangunan dan otoritas komunitas internasional, ya, yang Board of Peace yang akan chairman-nya nih Donald Trump, chairman-nya. Ketua harian, pelaksana harian mungkin Tony Blair. Sehari-hari ya. Tapi kalau chairman harus Presiden Amerika supaya udah victory dulu nih. Supaya bobotnya jadi beda dong. Beda ya. Dan ini kan karena hubungan baik Trump dengan negara-negara Arab dan Israel ya. Jadi penting sekali. Nah, karena itu Indonesia kalau bisa secepat mungkin, kalau bisa ikut menggalang pertemuan-pertemuan tingkat tinggi yang bersifat cepat dan darurat untuk memutuskan pengiriman pasukan dan bantuan segera. Prancis kemarin sudah tuh. Harus secepat mungkin karena dalam beberapa hari lagi puluhan ribu ya, mungkin ratusan ribu pengungsi yang kembali ke tempat masing-masing. Itu kan perlu ada yang mengatur kota. Betul. Walaupun reruntuhan, tetapi manusia yang berkumpul banyak dalam situasi desperate. Sekarang masih senang, tapi lama-lama kan mereka manusia is manusia, dan masyarakat adalah masyarakat. Tanpa otoritas, tanpa yang mengatur, dia akan menjadi kumpulan-kumpulan yang bisa saja chaos. Dan itu sangat disayangkan kalau terjadi. Ini barangkali selain proses pemulangan tawanan, ya, yang harus menjadi langsung fokus perhatian utama. Berikan makan secepatnya, bantuan ya, karena ini kan situasinya memang mengendaki, tapi juga keamanan, ketertiban harus cepat. Oke, baiklah Bang Jeli, semoga gencatan senjata ini bukan titik tapi koma dan tanda bahwa cerita damai masih berlanjut. Cerita damai terus berlanjut. Forever and ever. Oke, baik, terima kasih teman-teman Freedom yang sudah bergabung. Demikian Top News International Freedom Institute, sampai jumpa.